Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Elviana Safitri dengan NIM 1860205222164 dari PGMI kelas 3D. Kali ini PPT yang ke-12 oleh saya yang berjudul Strategi dan Media Pembelajaran. Langsung saja untuk pembahasan pada materi ini, yang pertama yaitu strategi ekspositori klasikal, yang kedua strategi project based learning, yang ketiga strategi tanya jawab, yang keempat media pembelajaran, media visual, dan yang kelima media audio. Masuk pada pembahasan strategi pembelajaran yang pertama yaitu strategi ekspositori klasikal. Strategi ekspositori klasikal yaitu guru lebih banyak menjelaskan materi yang sebelumnya telah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerima materi tersebut. Strategi ini cara penyampaian materinya secara verbal dan disampaikan langsung oleh guru kepada peserta didiknya tanpa adanya alat perantara. Strategi ini lebih berpusat kepada pendidik karena pendidik sebagai sumber utama dalam menyampaikan sebuah informasi tersebut. Yang kedua yaitu strategi project based learning. Strategi ini melibatkan siswa secara langsung untuk menghasilkan sebuah proyek yang berpusat pada peserta didik. Di sini peserta didik melakukan eksplorasi atau pendalaman pembelajaran dengan melakukan pendekatan berbasis riset terhadap pertanyaan dan permasalahan yang berbobot nyata dan relevan. Adapun langkah dalam strategi ini, yang pertama mengelompokkan 3 atau 4 siswa untuk mengerjakan sebuah proyek, yang kedua mengajukan pertanyaan awal yang bersifat kompleks untuk memancing siswa belajar lebih lanjut, yang ketiga membuat jadwal perencanaan penyelesaian proyek mulai dari rancangan, mewujudkan proyeksi sampai presentasi, dan terakhir memberikan umpan balik dan penilaian atas pengerjaan proyek dan produk tersebut. Yang ketiga yaitu strategi tanya jawab. Strategi tanya jawab ini merupakan strategi pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic pada saat terjadinya dialog antara pendidik dan peserta didik. Strategi ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa secara lisan dalam menyampaikan gagasan atau ide. Adapun prosedur atau langkah penerapan strategi ini, yang pertama, materi pembelajaran telah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, guru menyiapkan materi pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari tersebut atau sedang dipelajari. Yang ketiga, jumlah pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah peserta didik, baik secara individu atau kelompok, dengan memperhatikan alokasi waktu pembelajaran. Dan yang terakhir, pertanyaan yang dibuat guru itu berdasarkan klasifikasi taksonomi Bloom. Selanjutnya yaitu media pembelajaran, media visual, dan media audio. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Media ini dibagi menjadi 2, yaitu media visual diam dan juga media visual gerak. Media visual diam yaitu contohnya foto, poster, film rangkai, diagram, dan lain-lain. Sedangkan media visual gerak seperti film bisu, kartun, dan sebagainya. Sedangkan audio yaitu media yang menghasilkan informasi melalui suara. Media ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media ini berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya yaitu telepon, tape recorder, radio, dan juga audio-audio lain yang hanya bersifat suara. Nah, perlu diingat bahwa visual ini menggunakan indera penglihatan yang dapat dilihat dengan mata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.